Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan rasional. Sebelum kita membahas persamaan rasional, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih bilangan rasional. Nah, setelah itu barulah kita mencari bentuk umum dari persamaan rasional. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaian persamaan rasional. Kita mulai dari yang pertama. Bilangan rasional itu sebenarnya apa sih? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B. Nah, A per B ini biasanya kita sebut sebagai pecahan, di mana A ini merupakan pembilang, kemudian B ini merupakan penyebut. Di sini ada syaratnya, A dan B itu merupakan anggota Z. Anggota Z ini maksudnya anggota bilangan bulat. Kemudian B tidak sama dengan 0. Di sini ada beberapa contoh bilangan rasional. Yang pertama sepertiga. Nah, di sini sudah terlihat jelas sepertiga ini kan sudah dinyatakan dalam A per B, ya. A per B di mana B-nya ini tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak sama dengan 0. Ini kan penyebutnya 3 ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu 0,25. 0,25 ini termasuk ke dalam bilangan rasional. Mengapa? Karena 0,25 ini bisa kita nyatakan 25 per 100. 25 per 100 ini kan sudah dalam bentuk A per B, di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian negatif 2. Negatif 2 ini juga bisa kita nyatakan dalam A per B, negatif 2 per 1. Ya. Nah, di sini kan penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, ya, di sini kita mempunyai beberapa contoh persamaan, ya. Yang pertama itu ada 3x min 2 sama dengan 6. Nah, 3x min 2 sama dengan 6 ini bukan merupakan persamaan rasional. Kemudian yang kedua, x plus 1 per 3 sama dengan 5 ini juga bukan merupakan persamaan rasional. Persamaan yang ketiga, 1 per 2x plus 1 sama dengan 6 per 5. Ini termasuk dalam persamaan rasional. Yang keempat juga termasuk dalam persamaan rasional. Yang kelima jelas bukan, ya. Yang keenam termasuk. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau persamaan rasional itu adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Kita perhatikan lagi contoh yang tadi. Di sini untuk contoh pertama, itu kan tidak dalam bentuk pecahan. Jelas dia bukan merupakan persamaan rasional. Kemudian yang kedua di sini x plus 1 per 3 sama dengan 5. Nah, kenapa dia bukan persamaan rasional? Karena di sini penyebutnya tidak memuat variabel. Yang ketiga, di sini sudah jelas ya, dalam bentuk pecahan dan penyebutnya memuat variabel. Yang keempat juga sama, dalam bentuk pecahan dan penyebutnya memuat variabel. Kalau yang kelima, sudah jelas bukan persamaan rasional karena bentuknya bukan pecahan. Yang nomor 6 juga sama, merupakan persamaan rasional karena penyebutnya memuat variabel. Selanjutnya, untuk mencari penyelesaian dari persamaan rasional, ya, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini terdapat persamaan rasional 5 per 2x min 1 sama dengan min 4 per x min 1. Bagaimana cara kita mencari persamaan rasionalnya? Mudah, tinggal kita kalikan silang.
Berarti jadinya 5 dikalikan X min 7 sama dengan min 4 dikalikan 2X min 1. Kalau sudah kita kalikan pelangi, 5 kali X, 5X, 5 kali min 7, min 35, sama dengan min 4 kali 2X, min 8X, min 4 kali min 1, plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, ruas kiri kita khususkan untuk yang memuat variabel X, yang kanan untuk yang konstanta. Berarti 5X ini pindah ke kiri, jadi plus 8X sama dengan 4, ini pindah ke kanan jadi plus 35. 5X plus 8X, 13X sama dengan 4 tambah 35, 39. X sama dengan 39 per 13. Atau X sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh jadi penyelesaian dari persamaan 5 per 2X min 1 sama dengan min 4 per X min 7 adalah X sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, di sini terdapat persamaan rasional X min 2 per X sama dengan min 4 per X plus 3. Untuk mencari penyelesaiannya, sama seperti contoh 1 tadi, kita kalikan silang, berarti X min 2 dikalikan X plus 3 sama dengan min 4 dikalikan X. Sama seperti tadi, X dikalikan X, hasilnya X kuadrat. X dikalikan plus 3, plus 3X. Kemudian 2 dikalikan X, min 2 ini ya, min 2 dikalikan X, min 2X. Min 2 dikali plus 3, min 6. Sama dengan min 4 kali X, min 4X. Karena ini bentuknya ada kuadrat, berarti ruas kanannya kita buat sama dengan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi X kuadrat plus 3X min 2X. Berarti plus X min 6. Ini pindah ke kiri berarti jadi plus 4X sama dengan 0. X kuadrat plus X plus 4X. Jadinya plus 5X min 6 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Untuk mencari penyelesaian di persamaan kuadrat, ya, cara termudah adalah dengan faktor. Nah, jika persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, barulah kita menggunakan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Coba kita faktorkan dulu ya. X kuadrat. X kuadrat itu kita faktorkan X kali X. Selanjutnya, negatif 6. Negatif 6 itu berapa kali berapa? Ya, kalau dijumlah hasilnya plus 5. Negatif 6 itu kan bisa negatif 6 kali 1 atau 6 kali negatif 1. Kemungkinan kalau dijumlahkan hasilnya 5 adalah yang ini. Berarti di sini plus 6 plus 6 min 1. Berarti faktornya X plus 6 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ya. Dari sini kita bisa peroleh nilai X-nya sama dengan pindah ruas min 6, X-nya sama dengan 1. Pindah ruas ya. Berarti nilai X yang memenuhi itu adalah min 6 dan
dan 1. Ya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan X min 2 per X sama dengan min 4 per X plus 3 itu adalah X sama dengan min 6 dan X sama dengan 1. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, sama seperti contoh 1 dan 2 tadi, ya, untuk menyelesaikannya kita kalikan silang. Berarti di sini 3 dikalikan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan X plus 5 dikalikan 2X plus 1. Sama seperti tadi, 3 kali X, 3X kuadrat, 3 kali 2X plus 6X, 3 kali min 3, min 9. Sama dengan 3 kali 2X, X kali 2X, 2X kuadrat, X kali plus 1, plus X, 5 kali 2X, plus 10X, 5 kali 1, plus 5. Berarti 3X kuadrat plus 6X min 9 sama dengan 2X kuadrat plus X plus 10. Jadinya plus 11X plus 5. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Jadi, yang semuanya ini Bu Guru pindahkan ke kiri. Berarti 3X kuadrat ya ditambah 6X min 9 ini pindah ke kiri. Berarti ini jadinya min 2X kuadrat. Ini jadi min 11X. Ini jadi min 5 sama dengan 0. Langkah selanjutnya ya, kita operasikan yang sejenis ya. Di sini kita lihat ini sama-sama punya variabel X pangkat 2. 3X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, X kuadrat. 6X kurangi 11X, min 5X. Min 9, min 5, min 14. Sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah persamaan kuadrat. Berarti untuk mencari nilai X, tinggal kita faktorkan. X kuadrat difaktorkan X kali X. Kemudian min 14. Min 14 itu kan bisa 2 kali min 7 atau 7 kali min 2. Atau bisa 14 kali 1 atau min 1 kali 14. Nah, dari keempat kemungkinan ini, yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 5, itu adalah 2 dan min 7. Berarti ini jadinya plus 2 min 7. Karena kan plus 2 kali min 7, min 14, plus 2 ditambah min 7, min 5. Dari sini kita bisa dapat X plus 2 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai X yang memenuhi itu adalah berapa? Bisa kita lihat nilai X yang memenuhi X plus 2 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2, X sama dengan 7. Nah, inilah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan rasional yang ini. Lanjut ke contoh yang oke. Berarti untuk mengetahui kemampuan kalian mengenai penyelesaian persamaan rasional, ya, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini, ya. Kemudian latihan soalnya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat belajar.